Kenapa saya udah ngotak-ngatik iklan saya, tapi ujung-ujungnya masih rugi juga? Siapa dari kalian yang mungkin udah mencoba berbagai macam cara? Mungkin kalian udah coba ganti beberapa kali konten, lalu kalian juga udah coba beberapa kali mengganti mungkin iklannya dari WhatsApp, lalu dari ke DM, lalu cobain pakai landing page, coba nurunin harga, pokoknya berbagai macam cara udah coba kalian lakuin. Tetapi ujung-ujungnya iklan kalian masih rugi-rugi juga. Oke? So, video ini aku akan bahas solusi daripada masalah kalian barusan. Yang perlu kalian perhatikan sekarang ya, sebelum kita mikirin mungkin apakah konten yang kurang menarik, apakah mungkin harganya kemahalan, apakah mungkin jangan-jangan juga karena kita pakai WhatsApp ya, atau mungkin karena kita pakai landing page atau dan lain-lain. Tapi ada satu hal penting yang mesti kalian perhatikan, yaitu kompetisi. Yes, kalian paham nggak? Kalau kalian sekarang beriklan, bisa jadi yang iklan itu nggak cuman kalian doang ya. Semisal aku punya kelas Meta Ads, pasti kalian itu melihat bahwa yang ngiklanin kelas Meta Ads nggak cuman aku, tapi banyak orang. Yang dimana artinya ada kompetisi, ada kompetitor yang juga melakukan hal serupa kayak kita. Kalau kamu punya bisnis properti, pasti properti sejenis kompetitor kalian juga ada yang iklan. Umroh, skincare, fashion, apapun itu. Yang dimana bisa jadi selama ini masalah kalian itu bukan daripada konten. Makanya beberapa bulan lalu aku punya alumni-alumni yang jenis bisnisnya aku bahkan baru denger orang ini mau ngiklan. Pengalaman aku 5 tahun ngajarin orang ngiklan, nggak pernah aku denger ada orang bisnisnya apa. Oh, saya konveksi. Hah? Konveksi? Yang dimana bisa kita pahami bahwa konveksi itu rata-rata ya mereka pakainya mulut ke mulut, mereka bangun toko di pinggir jalan, jadi mana rata-rata jarang pakai marketing online, tiba-tiba ngiklan. Dan nggak tahu kenapa, ternyata bagus iklannya. Terus aku mikir, apa yang ngebuat dia bagus? Padahal kontennya biasa aja. Ternyata kompetisinya sedikit. Jadi yang perlu kita perhatiin selain kita mikirin gimana bikin penawaran yang menarik dan kawan-kawan, kalau ternyata kamu itu hampir paham bahwa wah, kompetisi di iklan, kompetisi di Facebook Ad, Instagram Ad untuk jenis bisnis saya ini luar biasa banyak. Ini luar biasa sikut-sikutannya. Maka yang perlu kalian lakuin adalah bukan cuma perbaiki konten iklan, tapi mesti membuat yang namanya diferensiasi yang luar biasa. Ya nggak harus yang luar biasa banget sih, yang biasa-biasa juga nggak apa-apa, yang penting ada perbedaannya. Maksudnya apa? Ketika misalnya anggap contohnya ada orang ya yang dimana dia ini punya bisnis travel umroh misalnya. Ini biasa aja, harga 30 juta ya, berangkat pakai Saudi, lalu dapat Taif misalnya, hotel bintang 3 dan kawan-kawan. Dan ada 100 iklan yang sejenis sama. Kira-kira kamu sebagai calon customer bingung nggak? Orang 100-nya sama semua gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada satu travel umroh dengan harga yang sama, dengan fasilitas yang sama, tapi dia plus dengan ustadz siapa ya, maka kita sering lihat ada orang travel umroh ngegandeng ustadz besar ya. Itu menjadi perbedaan ketika kita beriklan. Atau bisa juga kita buat perbedaan dalam dunia organik. Travel ada 100, ngiklan harga yang sama, fasilitas mirip-mirip, tapi ada satu akun di mana organiknya jalan, banyak mengedukasi orang, banyak konten-konten reelsnya yang viral, akun sosial medianya aktif ya, TikTok ya, Instagram, sering live Instagram ya, story-nya aktif. Menjadi perbedaan nggak? Menjadi perbedaan. Kenapa? Karena akun kita itu udah lebih aware di mata orang. Karena kita sering konten. Perbedaan-perbedaan simple kayak tadi itu bisa ngerubah iklan kita yang tadinya jelek jadi bagus. Ya, itu cuma salah satunya ya, kita menggandeng ustadz besar misalnya kalau yang di travel umroh, atau misalnya ya tadi akunnya dibangun, ini buat jenis apapun saran aku juga dibangun gitu. Dan mungkin kalian kepikiran hal-hal lain, makanya suka tiba-tiba kalian ngelihat biasa nggak, kayak orang itu biasa jual harganya di sekian juta, tiba-tiba ada orang yang jual bisa murah banget. Nah ini kan langsung menang di iklan. Kenapa? Karena orang ini ya memenangkan persaingan yang dimana kompetitor jualnya mirip-mirip, dia beda sendiri. Mungkin ini bisa jadi evaluasi kalian juga bahwa oh siapa tahu ada yang salah daripada produk saya yang mungkin saya perlu ciptain diferensiasi gitu ya. Apapun itulah diferensi di bisnis kalian yang mungkin aku yakin kalian lebih paham apa yang bisa kalian bedain di bisnis kalian, sehingga pada saat iklan orang itu ngelihatnya
beda. Kalau kalian lihat aku pribadi, aku ngajarin Meta Ads, yang dimana sekarang udah lumayan banyak. Aku bahkan kalau buka Facebook, buka Instagram, ya kena iklan-iklan kompetitor aku semua. Oh dia ngiklan, oh dia ngajarin iklan, oh dia ngajarin iklan. Tapi aku melakukan banyak perbedaan, ya supaya apa? Supaya aku menang di market. Ya, gak banyak dari orang yang ketemu offline sama aku, belajar sama aku, mereka selalu cerita, wah saya kan ngelihat ya seliweran, tapi kayaknya yang trusted Mazan gitu. Ya itu alhamdulillah itu orang lain yang ngomong gitu ya. Nah perbedaan simple kayak tadi gitu ya, dengan kita rajin konten, dengan kita mungkin ngebangun apa, kita tuh ada apa, kita tuh authority-nya kayak gimana nih kalau persoalan branding by the way. Dan kawan-kawan ya, di branding juga bisa dengan mungkin makanya ada orang bikin akun Instagramnya dibikin verified. Ngeliat nggak? Ya itu adalah bikin orang jadi mendingan di dia nih verified. Karena ingat, ngiklan itu ke orang yang nggak kenal. Jadi orang yang nggak kenal banyak pertimbangan untuk melakukan transaksi dengan kita. Ya, tapi dengan kita bikin konten yang banyak, dengan kita edukasi, dengan kita aktif, dengan kita munculin testimonial, dengan sosial media diaktifasi, yang konten, ya organik, yang iklan, orang bisa jauh lebih pasti. Oke, so mungkin itu aja video kali ini. Semoga menjawab dan membantu teman-teman yang lagi dapat kendala barusan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen.